Selamat pagi Bapak Ibu, selamat tahun baru, sangat bersuka cita ketemu kembali dengan saudara semua. Masih baru karena masih minggu ketiga. Walking in God paths, berjalan dalam rencana Tuhan. Dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan saya minta saudara semua serentak bersama-sama bacakan ayat yang genap. Setuju? Setuju. Siap. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Silakan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menorahkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Silakan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Silakan. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Silakan. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Silakan. Ayat 11 bersama-sama, 2-1. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Yang percaya firman Tuhan katakan, amin. Saudara, Simon kerjanya adalah sebagai seorang nelayan. Setiap hari dia menangkap ikan. Alkitab mengatakan satu hari, satu malam, sepanjang malam dia tidak menangkap ikan satu pun juga. Saudara bisa bayangkan, saudara bisa rasakan sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pencari nafkah. Simon sedih. Simon merasa dirinya gagal. Simon termenung. Enggak bisa bawa apa-apa ke rumah. Istri dan anak sedang menunggu. Di sanalah Simon sadar diri. Semua kekuatannya terbatas. Semua keahliannya ternyata tidak berguna. Pada saat itulah, pada saat titik nadir di bawah itulah Simon sadar diri. Dia butuh penolong. Untuk itulah tampilkan
langkah dan utama dan pertama dalam Yesus masuk dalam perahu kehidupan Simon. Kenapa saudara bisa menerima Yesus sebagai Tuhan secara pribadi? Ingat-ingat, kenapa saudara mau melayani Tuhan? Baik sebagai usher, pendoa, atau guru sekolah minggu, atau pelayan Tuhan. Kenapa saudara rajin beribadah setiap minggu? Kenapa? Saya nanya, jawab dong. Kunaon? Pasti saudara pernah ngalamin. Dalam hidup pernah ngalamin yang namanya adalah downtime. Nah, baru keluarkan Mr. Bandar. Downtime. Setiap saudara dan saya pasti pernah ngalamin downtime. Down itu adalah bawah. Time itu waktu penurunan. Downtime artinya kita merasa sadar, pernah gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bangkrut, pernah dikejar utang, pernah ngalamin sakit penyakit, pernah ngalamin kekecewaan. Nah, pada saat downtime itulah baru namanya awareness, sadar diri. Ban sudah di depan mata, erek pae, baru sadar. Tomat kadang-kadang tobat, kadang-kadang kumat. Sudah kanker stadium berapa? Sudah dalam keadaan kerja nggak dapat apa-apa. Sudah dalam hubungan suami istri udah mulai cimuk, cina ngamuk. Sudah dalam keadaan the power up kefefet. Sadar diri. Sadar diri, katakan sadar diri. Nah, sadar diri ini adalah yang paling dasar terpenting. Mau khotbah bagaimana, mau seminar bagaimana, mau training bagaimana, mau pendeta dalam negeri, luar angkasa, mau ditumpang tangan bagaimana, kalau hatinya belum sadar, yes. Di dalam training sekuler dunia, sesi pertama adalah bicara tentang self awareness, kesadaran diri. Di dalam Injil, kenapa orang bisa bertobat? Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Orang harus sadar diri, oh saya orang berdosa. Kalau orang merasa dirinya tidak berdosa, kesadaran diri itu adalah baru hatinya terbuka. Karena kerja, situasi, kondisi, dan karena karya Roh Kudus. Nah, begitu terbuka, hatinya terbuka, maka pengajaran apapun, firman sekecil apapun, itu menjadi satu iman dasar yang kuat. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Karena itu Yesus katakan, marilah semua yang letih lesu berbeban berat datang kepadaku karena aku ini adalah lemah lembut dan rendah hati. Jadi pengajaran mata kuliah Yesus yang paling tajam adalah hanya ada 2 mata kuliah. Yang lain-lainnya oke banget. Lemah lembut dan rendah hati. Hanya orang rendah hatilah yang akan memiliki surga dalam hidupnya. Nah, Simon diizinkan untuk mengalami namanya downtime. Supaya sadar diri. Penurunan kesehatan. Hari ini adakah anak saudara sedang turun dalam kesehatan? Penurunan dalam income. Cepe, nope, sipe, cape, delu. Penurunan dalam hubungan. Downtime bukan berarti Tuhan meninggalkan saudara. Justru titik terendah dalam hidup
seringkali justru mengantar kita ke titik terindah saat tujuan Allah dinyatakan. Kok nggak ada tepuk tangan? Di titik terendah itulah sadar diri, saya bodoh, saya butuh Tuhan. Di titik terendah itulah kita akan ketemu dengan titik terindah, pelukan Bapa Surgawi. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara yang sedang mengalami penurunan, jangan sedih dan jangan takut. Justru di titik remuk itulah Tuhan ada di samping saudara. Tuhan mengasihi orang yang remuk hati. Tuhan mengasihi orang yang gagal. Tuhan mengasihi orang yang kecewa. Di titik itulah Tuhan sudah lama menunggu saudara, ingin memeluk saudara, ingin menyatakan kasih saudara. Tapi karena berdegong, sombong. Di titik terendah itulah adalah masa-masa yang terindah saudara membuka hati. Izinkan Kristus Roh Kudus menjamah hidup saudara. Nggak ada yang disebut amin. Untuk apa? Masuk yang kedua, prep time. Prep time itu adalah preparation. Persiapan hati dikoreksi. Oh, kamu itu sombong, kamu itu malas, kamu itu kasar, kamu itu berdegong, kamu itu lihai, rikiat, riciklir. Oh, kamu sehnya ricubeng, lihai, curas dan bengkok. Dikikis karakternya. Yes. Karena itu kau sedang diproses, jangan banyak protes. Supaya hidup saudara progres. Nah, yang proses yang paling banyak biasanya suami istri. Protes dari terbit matahari sampai terbenam. Eta nyonyot ngomong. Amun punya remote, paes ya mana? Proses. Istri juga sedang diproses sama suami. Geus hayang teh hayang. Egois pisan teh. Proses. Jangan langsung doa Tuhan. Dia enggak berubah. Saya rela angkatlah dia ke surga. Jangan. Proses. Coba lihat kiri kanannya. Proses euy. Amin. Untuk apa? Moving time. Move on. Jangan terus sedih. Jangan terus kecewa. Jangan terus tertungkup. Move on. Katakan move on. Lebih keras. Move on. Nah, kasih tepuk tangan dong. Untuk apa move on-nya? Langkah kedua, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Saudara, Yesus masuk dalam perahu Simon, kenapa? Karena hatinya terbuka. Yang kedua, Yesus masuk ke perahu Simon, kenapa? Alkitab katakan ada dua perahu. Perahu yang satu sudah tidak ada orang. Karena biasanya kalau orang sudah bekerja sepanjang malam, nelayan pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Untuk apa? Untuk istirahat, bed rest. Soimuk, bobo, sare. Ya. Tapi Simon masih ada di sana. Masih membersihkan perahunya detail. Jalannya dibenerin supaya jeruji-jerujinya nempel makin kuat.
untuk bertempur lagi malam hari. Padahal dia sudah gagal. Nah, dari poin ini saya menangkap, Yesus menghargai orang yang tekun. Yesus menghargai orang yang berjuang. Yesus menghargai karakter yang punya mental maju tak gentar-gentar tidak maju. Yesus menghargai orang yang militan bukan mimisan. Yesus menghargai orang yang punya komitmen bukan komat-kamit. Yesus menghargai Simon punya mental ingin melakukan do the best yang terbaik di tengah-tengah kegagalan. Aminnya setengah-setengah. Bertolak ke tempat yang lebih dalam, Yesus katakan. Karena di pesisir nggak ada ikan. Di pesisir tidak ada tantangan. Di pesisir hanya hidup D3, S3, dari dulu-dulu sama-sama saja. Bertolak ke tempat lebih dalam, di sana ada tantangan. Di sana ada topan badai. Di sana ada satu pergumulan yang banyak. Tetapi sekaligus di sana ada lautan luas yang sangat kaya ikan-ikan dan yang lain-lain. Pesan gembala saudara di tahun 2026, bukankah lebih dalam lagi mengenal Tuhan, lebih dari segalanya. Lebih dalam intim lagi mengenal hati Bapa. Lebih dalam lagi mengenal karunia potensi saudara. Lebih dalam lagi mengasah skill kita sebagai pemusik, sebagai pedagang, sebagai salesman, sebagai guru, sebagai pelayan Tuhan. Lebih dalam, lebih tajam lagi. Katakan amin. Katakan amin, lebih dalam lagi. Karena rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya amat sangat besar. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kita tepuk tangan Tuhan kita. Yang ketiga adalah Simon nurut kalau ke tempat dalam. Tapi sekarang Yesus menyuruh Simon, tebarkan jalamu. Simon adalah ahli nelayan. Puluhan tahun. Tukang nangkap ikan. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk nangkap ikan, pagi, siang, atau malam. Malam hari. Di sana ikan-ikan siap untuk dituai. Tapi ujuk-ujuk ada yang namanya Yesus. Pertama naik ke perahunya, oke lah karena sedang sedih, sedang kosong. Yang kedua bertolak, oke lah. Tapi ini katakan tebarkan jalamu. Bagaimana kau gagal lagi? Tidak sesuai dengan ilmu berenang lohi. Tidak sesuai dengan ilmu nelayan lohi. Ente asup akal. Bro, ente asup akal. Enggak cengli. Enggak logik. Bukankah situasi kondisi hari ini, dunia mengatakan akan terjadi kehancuran, gegap gempita dan yang lain-lain? Bukankah pakar mengatakan akan terjadi goncangan ekonomi? Tapi jangan terlalu percaya dengan para pakar. Karena para pakar itu singkatan apa-apa menjadi sukar. Karena hidup kita bukan karena situasi, kondisi, keadaan. Hidup kita ditentukan oleh intervensi dari surga. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. We walk by faith, not by sight. Hidup kita bukan karena melihat tanda-tanda. Memang situasi kondisi nggak begitu bagus. Ekonomi PHK 7,4 juta. Tapi hidup kita bukan karena situasi, kondisi dunia ini. Karena kita bukan dari dunia ini. Kita adalah keturunan ilahi Abraham. Hidup di dalam janji
janji firman Allah ya dan amin. Kau hidup kita mengandalkan situasi kondisi pasti goncang siapapun dia. Bukan berarti kita nggak pintar baca koran, analisa, paripaka. Boleh-boleh saja sebagai pembelajaran. Tapi hidup kita, pikiran, perasaan hati kita dipengaruhi oleh firman. Roma mengatakan hidup bukan dipengaruhi oleh dunia ini. Tetapi mempengaruhi dunia ini. Simon tidak mengandalkan ilmunya lagi saat itu. Simon hanya ini, percaya, taat, I will trust in you. Walaupun dia bisa nggak? Bukankah itu terjadi dalam hidup saudara dan saya? Benar ini dari Tuhan nggak? Firman Tuhan nggak? Tapi kau damai sejahtera Tuhan. Dan ini purpose dari Tuhan. Dan melakukan apa yang Tuhan mau. Walaupun kelihatan ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Seluruh dunia ngomong nyonyotnya, wah masa mungkin kamu bisa. Seluruh dunia ngomong, nggak mungkin kamu udah umur 60 ke atas, nggak mungkin bisa. Kamu, mama papa kamu tukang beca, kamu juga jadi gini semuanya. Tapi hidup kita bukan ditentukan dari situasi, kondisi, perkataan orang lain. Hidup kita hanya berdasarkan firman Allah. This is impossible for man, but not for God. Because everything is possible for God. Bagi manusia ini enggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mujizat akan sudah terjadi. Ketika ditebarkan jalannya, gambar selanjutnya, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Coba lihat, ada dua respon manusia ketika diberkatin. Yang pertama adalah sibuk dengan berkat yang ikan. Wow, ini ikan Petrus. Di Israel kan ada ikan Petrus. Cukup untuk 3 bulan. Jadi kaya oi. Kaya oi. Lupa diri. Wah, kang tahu oi. Wah, investasi banyak oi. Tiau. Lupa. Ketika orang diberkatin, respon yang pertama secara umum akan tergeser, tergoda oleh yang namanya harta, tahta, dan wanita. Mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. 10-20 tahun kemudian, ini pendeta ini bukan di sini, di luar angkasa. Lagunya beda. Mencari domba yang lesat, itulah kerinduan dompetku. Woi goyang. Dari mulai kondektur sampai direktur sampai gubernur bisa goyang. Harta, tahta, dan wanita. Ujung-ujungnya hayang kawin deui. Simon Petrus beda. Harta, kekayaan, ikan-ikan dia lupakan. Matanya diarahkan hanya kepada satu pribadi. Sumber yang menolong dia. Dia tersungkur. Dia pegang kaki Yesus dengan gemetar.
Dan ayatnya ngomong gini, Tuhan, nya daripadaku, karena aku orang berdosa. Simon sadar, sesadar-sadarnya dia orang berdosa. Nya Tuhan gak layak, gak, jauh aja Tuhan, saya gak layak. Dia ditimpa dengan kasih Kristus. Inilah yang membuat Simon melekat seumur hidupnya sampai dia digantung, disalib untuk mengiring tuannya Yesus Kristus. Karena hatinya melekat bukan kepada harta, bukan kepada jabatan, bukan kepada keluarga, bukan kepada pelayanan. Hatinya melekat kepada Kristus, Tuhan satu-satunya yang dia cintai, satu-satunya yang dia layanin, satu-satunya yang dia tinggikan, masukkan, muliakan. Saudara dan saya harus punya hati seperti ini. Katakan amin. Beraja. Ingat Simon, di mana dia diangkat dari kegagalan. Ingat kepada istrimu. Pada waktu engkau susah, miskin. Istrimu tetap menjaga, memelihara, sekarang udah hebat. Ingat istrimu. Ingat suamimu. Kalau saat ini dia tidak berpenghasilan, mungkin stroke, mungkin sakit, jalan juga susah. Ingat. Ingat sama mamamu yang membesarkan, menyusui engkau. Di mana mamamu, di mana papamu, di mana saudaramu. Ingat kepada teman-teman baik yang menolongmu, membukakan jalan pekerjaan, menolong waktu kita kena pinjol. Dia tutupin hutang, dia bantu jalan kedua. Ingat jasa-jasa mereka. Jas merah, jangan sampai merupakan sejarah. Jangan jadi manusia yang bocengli, bokam tahu, boloho. Cengli, ingat. Daud ingat pernah ditolong oleh sahabatnya Yonatan. Ketika dia menjadi raja, dia cari Mephibosheth yang miskin dan cacat untuk diajak ke istana dan makan bersama. Jangan melupakan jasa-jasa orang lain. Amin. Amin, amin, harus amin. Katakan amin. Nah, yang terakhir kita akan selesai. Bisakah para singer WL maju ke depan? Ada 5 langkah, yuk kita sebut satu-satu. 1, Yesus masuk dalam perahu kehidupan Simon. Ikutin, boleh ikutin saya? 2, 1. Yesus masuk dalam perahu kehidupan Simon. Yang kedua, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Yang ketiga, taat pada kehendak Tuhan. Selanjutnya, menyadarin semua karena anugerah Tuhan. Yang terakhir, bangkit berdiri Bapak Ibu teman-teman, hayu. Katakan apa? Setelah mengalami proses ini, yang terakhir puncaknya adalah 2, 1. Yesus menjadi pusat kehidupan. Beri tepuk tangan. Poinnya, maukah saudara menjadikan Yesus menjadi pusat kehidupan saudara? Lebih daripada keluarga, lebih daripada karir, lebih daripada masa depan, lebih dari semua cita-cita, Yesus menjadi pusat yang utama dan pertama dalam kehidupan.